रोशनी का सफर, रोशनी का सफर। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi samii'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang penuh karunia dan nikmat ilahi dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Daras Ramadan Mubarak dalam rangka program Tarbiyat Online. Kali ini dengan tema bersyukur kepada Allah Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah banyak menganugerahkan nikmat terus-menerus dan bermacam-macam bentuknya, baik lahir maupun batin. Rasa syukur adalah bunga paling indah yang muncul di dalam jiwa. Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Inti dari kehidupan yang indah ini adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur adalah sebuah kata yang sederhana, namun bermakna luas dan dalam. Kata syukur diambil dari kata sakaro, syukuron wa syukuron, yang berarti berterima kasih kepada Allah Ta'ala, atau berarti mengingat segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Sesuai dengan Kamus Arab Indonesia, kata syukur diambil dari kata sakaro, yaskuru, syukron, dan tasakkaro, yang berarti mensyukuri Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Menurut bahasa, syukur adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala, baik diekspresikan dengan lisan maupun dimantapkan dengan kalbu, ataupun dilaksanakan melalui amal perbuatan. Para pemirsa yang penuh karunia dan nikmat ilahi, syukur itu ada 3 macam. Pertama, dengan hati atau pikiran, yaitu dengan satu pengertian yang tepat dalam hati mengenai manfaat yang diperolehnya. Kedua, dengan lidah, yaitu dengan memuji-muji, menyanjung atau memuliakan orang yang berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, dengan anggota-anggota badan, yaitu dengan membalas kebaikan yang diterima setimpal dengan jasa itu. Syukur itu bersitimpu pada 5 dasar. 1. Kerendahan hati dari orang yang menyatakan syukur itu kepada dia, yang kepadanya syukur itu dinyatakan. 2. Kecintaan terhadapnya. 3. Pengakuan tentang jasa yang dia berikan. 4. Sanjungan terhadapnya untuk itu. 5. Tidak mempergunakan jasa itu dengan cara yang ia atau orang yang telah memberinya tidak akan menyukainya. Itulah syukur dari pihak manusia. Sedangkan syukur dari pihak Allah Ta'ala ialah
dengan mengampuni seseorang atau memujinya atau merasa puas terhadapnya, berkemauan baik untuknya atau senang kepadanya, dan oleh karena itu merasa perlu memberi imbalan atau mengganjarnya. Insya Allah, semakin kita bersyukur, semakin banyak kebahagiaan akan kita raih. Para pemirsa yang penuh karunia dan nikmat ilahi, bersyukur merupakan perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana firman-Nya, wa izin ta'ajjana rabbukum la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Artinya, dan ketika Tuhan engkau mengumumkan, jika kamu bersyukur, pasti akan aku limpahkan lebih banyak karunia kepadamu. Jika kamu tidak bersyukur, maka ketahuilah sesungguhnya azabku amat keras. Quran Surah Ibrahim Surah 14 ayat yang ke-8. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, atau Allah Ta'ala telah mengingatkan manusia untuk menjahirkan karunia-karunia-Nya yang telah mereka terima. Dan apa yang dimaksud dengan mensyukuri karunia-karunia Allah Ta'ala dan menjahirkannya? Menjahirkan rasa syukur atau terima kasih, artinya patuh taat yang sempurna kepada Allah Ta'ala, mematuhi hukum-hukum Allah Ta'ala. Perkara apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mengamalkannya harus diamalkan dengan penuh perhatian. Dan dari perkara apa yang Allah Ta'ala larang melakukannya, harus meninggalkannya sambil menunjukkan ketaatan yang sempurna pula kepada Allah Ta'ala. Jadi, tugas seorang mukmin yang sejati adalah bahwa jika ia harus menjadi hamba yang patut taat, maka ia harus menjalankan kehidupan dengan rasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan untuk menjadi hamba yang bersyukur, dia juga harus ingat kepada kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala di dalam kalbunya dan juga di dalam benaknya, serta di waktu ia duduk atau ia berdiri. Dan dia harus selalu menggerakkan bibirnya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala setiap saat. Ia juga harus selalu ingat kepada nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan sambil mengingat nikmat-nikmat tersebut, ia harus menjahirkan pujian-pujian kepada Allah Ta'ala. Menjahirkan pujian-pujian kepada Allah Ta'ala bukan hanya dengan mulut atau dengan lisan saja, melainkan seorang mukmin yang sejati menjahirkannya dengan seluruh perasaannya, dengan seluruh gerak-geriknya, dan ia berusaha untuk menjadi hamba yang sangat merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Rasa merendahkan diri akan timbul di dalam hati kita apabila kita menganggap semua nikmat dan semua karunia itu sumbernya dari Allah Ta'ala. Lalu kita menggunakannya sesuai dengan ajaran-ajaran agama Allah Ta'ala. Apabila keadaan jasmani kita sehat walafiat, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ibadah dan melakukan penghikmatan di jalan agama Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita kehidupan yang serba ada, hendaknya kita membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala juga, tanpa menunjukkan rasa sombong dan takabur. Jika seorang mukmin menggunakan semua anugerah Allah Ta'ala berupa kemahiran dan kemampuannya, berupa harta dan anak keturunannya, sesuai dengan ajaran agama Allah Ta'ala,
maka hal itu juga salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang sangat pengasih dan penyayang terhadap hamba-hambanya, serta akan memberi pembalasan kebaikan hamba-hambanya itu berlipat kali ganda. Insya Allah Ta'ala, Dia pun akan meningkatkan kemampuan hamba-hambanya, menganugerahkan kesehatan kepada hamba-hambanya, memberikan kemudahan-kemudahan juga, dan menganugerahkan kurub, kedekatan terhadap abidnya yang banyak melakukan ibadah. Tuhan memberi taufik kepada kita semua untuk meraih tujuan penciptaan kita di dunia ini. Para pemirsa yang penuh karunia dan nikmat ilahi, Rasulullah SAW merupakan hamba yang paling bersyukur. Setiap detik beliau senantiasa dalam pencarian bahwa bagaimana dilakukan ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Ta'ala. Tidak ada peluang yang beliau biarkan berlalu begitu saja, di mana beliau tidak berdoa dengan penuh gejolak rasa syukur di hadapan Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana tertera di dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'alni laka syakirun walaka jakirun. Artinya, aku menjadi orang yang banyak bersyukur dan banyak berzikir kepada Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud, Kitabus Salat, bab ma yaqulu rajulu iza aslama. Kemudian juga dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hajrat Aisyah radhiyallahu anha menanyakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa begitu banyak Tuhan menangis? Sedangkan Allah Ta'ala telah memaafkan semua kesalahan-kesalahan Tuhan yang telah lalu maupun yang akan datang." Maka apa jawab Rasulullah SAW? Beliau menjawab, apakah aku tidak senang menjadi hamba yang banyak bersyukur, hamba yang banyak berterima kasih? Ini adalah cara untuk mencapai kasih rahmat Allah Ta'ala yang pada gilirannya menuai imbalan lebih lanjut. Nabi Muhammad SAW, beliau tidak hanya bersyukur atas berkat-berkat dunia saja. Beliau akan mengungkapkan syukur kepada Allah Ta'ala atas perlindungan dari berbagai macam kesulitan, dari banyaknya cobaan, sampai-sampai beliau SAW pun bersyukur dalam hal-hal yang paling sepele sekalipun. Para pemirsa yang penuh karunia dan nikmat ilahi, Marilah kita juga harus meniru teladan beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti standar-standar dari rasa syukur beliau SAW itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, Allah Ta'ala akan meningkatkan berkat-berkatnya kepada kita, sehingga akan mendukung kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Artinya, dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Gani, Maha Hamid, Maha Kaya, Maha Mulia. Quran Surah An-Naml, Surah 27, ayat 41. Para pemirsa yang penuh karunia dan nikmat ilahi, Hajrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaihi bersabda,
Cara bersyukur nikmat Allah adalah berkurbanlah di jalannya dan berbuat baiklah kepada hamba-hambanya. Kemudian juga Hadrat Khalifatul Masih Al-Hamis Al-Tala bin Nasir Al-Aziz bersabda, rasa terima kasih seharusnya tidak hanya datang dalam bentuk kata-kata atau ucapan, tetapi dalam tindakan praktis juga harus ada. Seperti bahwa setiap bagian dari tubuh dan organ seseorang harus mengekspresikan bentuk syukur itu. Apa itu rasa syukur? Syukur adalah bahwa seluruh keberadaan seseorang harus bersujud di hadapan Allah Ta'ala di dalam kerendahan hati dan mengekspresikan cintanya untuk Allah Ta'ala, melakukan upaya untuk mendapatkan cinta itu, mengakui bahwa setiap berkat dalam hidupnya memang berasal dari Allah Ta'ala, menyatakan pujian dan kemuliaan kepada Allah Ta'ala dengan kata-kata di lidahnya, dan memanfaatkan karunia-karunia Allah Ta'ala sehingga dia menjadi sumber untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Ketahuilah, Allah Ta'ala melingkupi hamba-hambanya seperti itu dengan berkat dan karunia yang bertambah-tambah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Allahumma ini a'udzubika min jawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa pujaati nikmatik wa jami'i sahatik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksa Engkau yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Di lain tempat, Hadrat Amirul Mukminin juga menyampaikan, saya selalu mengingatkan jemaat agar menjadi hamba-hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Rasa syukur yang sesungguhnya dapat timbul di dalam kalbu manusia jika di dalam kalbunya itu ada takwa, memahami maksud dan tujuan Allah Ta'ala menciptakannya ke dunia, dan ia harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu di dalam membahas esensi bersyukur kepada Allah Ta'ala, pemimpin Jemaat Muslim Ahmadiyah, Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Al-Aziz di Masjid Nusrat Jahan, Denmark, pada tanggal 6 Mei 2019 juga menyebutkan, kita yang telah menerima imam zaman meyakini bahwa kita telah menerima seseorang yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW akan mengambil kembali iman dari bintang suraya. Jika kita telah beriman kepada iman zaman ini, maka kita juga harus berbuat pemikiran-pemikiran kita sesuai dengan pemikiran orang-orang yang beriman. Kita boleh merasa sudah senang, mengaku beriman hanya dengan mengucapkan kalimat syukur di bibir saja, yakni Alhamdulillah sudah mengimani Imam Mahdi. Kita harus bercermin diri dari melihat secara benar apakah kita telah melaksanakan perintah-perintah Tuhan dalam amalan-amalan kita. Apakah kita menghabiskan hidup kita seperti layaknya orang beriman, sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Hal mana itu juga telah dibukakan khazanahnya kepada kita di masa kini oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Cobalah meluangkan waktu untuk merenung sejenak. Tidakkah kita tidak memiliki kekurangan apapun? Karena sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Ta'ala, yakni manusia, harus dilengkapi bukan saja akal,
tapi juga pikiran untuk dipergunakan sebagai alat pertimbangan antara baik dan buruk, antara benar dan salah. Ketika kita sedang dihadapkan pada sebuah persoalan atau dihadapkan kepada kesulitan, cobalah menelaah diri. Tanyakan, sudahkah kita lakukan kewajiban sebagai manusia beragama dan bersosial? Jika sudah, kita tinggal berserah diri atas setiap hasil yang akan diberikan Allah Ta'ala pada usaha dan kerja keras kita. Namun, jika masih punya tubuh yang sehat dan lengkap, teruslah bersyukur, karena si buta pun masih bersyukur dengan kebutaannya. Si tuli pun masih bersyukur atas ketidakmampuan untuk melihat. Lihatlah, banyak orang yang hidup dengan kekurangan, tapi bisa melihat dari tawa dan keceriaan dari wajahnya, karena hatinya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Para pemirsa yang penuh karunia dan nikmat ilahi, bersyukur atas setiap hal yang kita punya, maka dengan itu akan memperbanyak syukur kita, dan niscaya Allah Ta'ala tambahkan lagi nikmatnya seperti yang telah dijanjikannya. Pendiri Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bersabda tentang kecintaan dan syukur, yakni keikhlasan dan perhatian yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala. Dia sendirilah yang telah memulainya. Oleh karena itu, bersyukurlah supaya hal itu semakin meningkat. Ini semata-mata karunia Allah Ta'ala, yakni Dia menganugerahkan topik untuk mengenali kebenaran. Jika tidak, apabila Tuhan membuat kalbu menjadi keras, maka manusia tidak dapat kembali untuk bertobat. Atas dasar karunialah Dia menganugerahkan keyakinan, dan dengan mensyukurinya, maka hal itu akan semakin bertambah. Jadi, bersyukurlah supaya karunia Allah Ta'ala semakin bertambah. Banyak-banyaklah membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Baca ini di dalam solat-solat. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Insya Allah Ta'ala membawa kembali karunia Allah Ta'ala dan sarana-sarana yang telah hilang. Malfuzat jilid 4 halaman 148. Terakhir, saya akan sampaikan bahwa Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita untuk membaca doa berikut, yakni kita baca setiap habis selesai melaksanakan sholat fardu agar menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya, ya Allah, bantulah aku untuk berzikir dan bersyukur kepada Engkau, serta beribadah kepada Engkau dengan baik. Hadis riwayat Abu Daud. Para pemirsa yang penuh karunia dan nikmat ilahi, dalam bulan Ramadan nan mubarak ini, ayo kita tingkatkan doa dan kita perbanyak bersyukur, serta bersiaplah untuk menerima kabar baik dari Allah Ta'ala, yaitu insya Allah Ta'ala bertambahnya nikmat. Dengan bersyukur akan menjadikan hidup kita lebih bahagia lagi. Selalu bersyukurlah untuk hari ini, esok hari, dan selanjutnya, hingga ajal menjemput kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga
kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur ke hadapan Allah Ta'ala, sehingga anugerah-anugerah kebaikan selalu diberikan kepadanya. Allahumma amin. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. रोशनी का सफर, रोशनी का सफर।